Helikopter ini kan cepat, bisa mendarat di mana saja. Bisa dia mengapung atau hover dalam bahasa penerbangannya. Terus kan bisa menurunkan orang dimanapun ada. Nah, inilah pilihan yang menurut saya sangat tepat. Dan sahabat White Sky, kembali lagi di YouTube channel kami di Helicity VTOL. Dan kali ini kami mendapat kesempatan yang sangat spesial dan luar biasa. Karena kami hari ini sudah bersama dengan Kepala Badan SAR Nasional, Marsikal Madya TNI Henry Alfiandi. Apa kabar Marsikal? Baik. Siap, salam sehat. Aduh, salam sehat. Terima kasih. Marsikal, izin, ini saya mau boleh ceritain sedikit dong nih kepada buat sahabat White Sky nih. Ini Basarnas, Badan SAR Nasional, ini apa sih ini? Terus fungsi dan tugas ini seperti apa mungkin secara singkat? Ya, Badan SAR Nasional sesuai dengan kepanjangannya, Badan Search and Rescue, pencarian dan penyelamatan atau pertolongan nasional. Yang cakupannya seluruh Indonesia, ya kan. Bertugas seperti itu, bukan saja hanya di bidang transportasi, tetapi juga tentang kondisi-kondisi kedaruratan. Nah, disitulah siapapun yang mengalami kedaruratan bisa menghubungi kepada kantor SAR, ya, kalau bisa comment call ya di 115, kita akan menanggapi dan memberikan bantuan tersebut. Jadi sebetulnya Basarnas ini tugasnya untuk menangani bidang-bidang kedaruratan kemanusiaan. Ya. Jadi dalam kondisi darurat call ke Basarnas gitu saja. Wah, luar biasa. Terima kasih Marsikal. Nah, Marsikal ini yang saya pernah tahu ya, ini memiliki latar belakang penerbang tempur angkatan udara. Jupiter lagi, juru pendidik terbang. Waduh, luar biasa saya lihat ini. Fighter pilot. Terus kok bisa ini Marsikal jadi kepala Basarnas nih? Ya, saya juga sebelum saya menjabat menjadi kepala badan nih, jabatan saya terakhir di angkatan udara adalah asisten operasi Kasop. ASOP sih. Ya, ASOP. Nah, di situ saya juga kurang paham kenapa saya dipindah atau dipromosikan atau diberi jabatan ke Badan SAR Nasional ya. Nah, dan seketika itu saya juga berubah pikiran saya. Apa? Ya kan Basarnas, saya juga bertanya Basarnas, ya, tentulah saya sudah tahu tentang search and rescue, saya sudah sedikit tahu, tetapi kan ini search and rescue di bidang kemiliteran ya. Pertamanya kayak itu. Terus yang kedua yang membuat saya motivasi, saya sudah berjanji ketika saya menyandang pangkat bintang atau brigjen gitu atau marskal gitu, saya berpikir tugas saya ini sudah harus pengabdian karena saya berkarir dari mulai letnan sampai dengan kolonel hingga menjadi marskal dan terus sampai sekarang ini, karena tugas itu adalah untuk pengabdian kepada negara. Nah, disitulah saya ditempatkan dimanapun ya saya tanangin gitu. Apa? Saya mencari inti-intinya, petugasannya apa sih permasalahannya di Basarnas ini, sehingga kita mencarikan jalan keluar agar Basarnas ini lebih baik lagi organisasi ini dan lebih baik memberikan layanan kepada masyarakat Indonesia khususnya dan kemanusiaan pada umumnya di bidang search and rescue. Baik, terima kasih Marsikal. Nah, ini kemudian nih kalau saya lihat nih Badan SAR Nasional atau Basarnas ini kan operasikan helikopter nih. Ini kalau kita lihat helikopter nih contohnya untuk di Basarnas sih fungsinya untuk apa ya? Kenapa mesti helikopter Marsikal? Nah, itu dia, saya tadi sudah sampaikan bahwa kita ini pilihan mengapa helikopter, kenapa tidak pesawat amfibi? Kenapa kita tidak menggunakan pesawat angkut ringan fixed wing gitu. Helikopter ini kan cepat, bisa mendarat di mana saja. Bisa dia mengapung atau hover dalam bahasa penerbangannya. Terus kan bisa menurunkan orang dimanapun ada. Nah, inilah pilihan yang menurut saya sangat tepat. Nah, mungkin ke depan dengan adanya drone yang diperbesar, sudah diotomatis, bisa terbang kemanapun, mungkin ke depan bisa juga. Ya, istilahnya kita mencari wahana yang bisa digunakan yang oleh Basarnas ini secara cepat dimanapun, ya kan, kondisi cuaca seperti apa, tidak ada permasalahan berarti. Nah, ini pilihan kita, kenapa kita menggunakan helikopter. Entah kita tidak tahu di depan masa depan nanti ada drone yang sudah kita program dengan koordinat, tinggal diterbangkan, tahu-tahu udah di depan rumah dia. Membawa pasien, membawa masuk langsung terbang balik lagi, bisa saja itu akan terjadi gitu. Jadi memang ada ternyata ya momen ya ketika terjadi mungkin bencana ataupun kecelakaan, sehingga yang
pada saat momen kejadian tersebut hanya helikopter satu-satunya. Satu-satunya. Wow, luar biasa. Nah, kemudian Marskal nih ya, yang saya ingin tanya lagi ini kan Basarnas tentu memastikan safety dan juga keamanan ya, serta kualitas helikopter ini. Yeah. Nah, dalam hal ini kami ingin tahu nih pertimbangan apa yang diputuskan nih ketika menggunakan helikopter. Ini kan adalah transportasi yang safe ya. Yeah. Jadi apa pertimbangannya sampai decision pada saat kejadian tertentu gitu contohnya? Ya, yang tentunya yang pertama adalah sekali lagi quick response. Quick response. Ya, quick response. Okay. Siapa yang tercepat untuk bisa memberikan bantuan? Oke. Okay. Kalau kita itu yang paling tercepat, memang helikopter kita gerakkan helikopter. Kemudian lokasi ya, kita harus melihat. Sekali lagi saya ceritakan masalah kejadian Kapolda Jambi yang jatuh. Itu Basarnas turun tangan? Iya, itu Basarnas, itu yang mengendalikan Basarnas. Okay. Koordinasi ada di Basarnas semua itu. Oke, terus gimana? Baik dari polisi, TNI Angkatan Udara, dan juga Basarnas. Bersama-sama kita mengevakuasi Kapolda Jambi. Iya. Basarnas atau tim rescue itu tidak, sampai saat ini kita bekerja selalu gabungan. Kita berkolaborasi, kita memiliki hubungan yang solid, di mana semua armada yang bisa kita kerahkan untuk segera memberikan bantuan. Nah, itulah yang mengapa keputusan yang cepat harus diambil menggunakan helikopter. Karena kita sudah perhitungkan, dengan darat saja tidak bisa, jalan kaki. Yeah. Korban ada jumlahnya ada 8 kalau tidak salah atau 9 orang. Okay. Berapa orang harus menandu? Yeah. Berapa lama? Hujan seperti itu, pasti akan lebih memperparah kan, dan mempersulit itu. Satu-satunya menggunakan helikopter. Okay. Walaupun kita menunggu cuaca waktu itu memang tidak cukup bersahabat, lama, ya? Iya, dan waktu hanya 1,5 jam evakuasi. Setelah itu hujan lagi. Wow. Jadi waktu terbuka itu kita masuk, kita turunkan, kita ambil segera. That's it. Itulah mengapa jawaban kita menggunakan helikopter. Ya. Tapi ada nggak sih Marskal cara yang Marskal sampaikan atau bina kepada anak buah agar mereka tuh bisa tetap stay cool dalam kondisi-kondisi tersebut? Maksudnya tetap tenang ya? Karena kan psikologisnya tertekan juga itu. Iya, betul. Begini, armada helikopter kita ini sejarahnya dioperasikan oleh militer ya. Oke. Dulu oleh TNI Angkatan Udara, kemudian berkembang dengan Angkatan Laut, penerbang, mengoperasikan. Nah, mereka ini dididik sudah jelas dalam under pressure. Okay. Ya, jadi saya tidak meragukan lagi bahwa mereka adalah penerbang-penerbang dari militer yang memiliki mentalitas dan kerja di dalam kondisi stres itu tidak biasa. Dan Marskal juga merasakan hal tersebut. Iya, ya begitu. Nah, sekarang kita punya tantangan baru. Ya, kita sekarang mencetak penerbang-penerbang dari sipil. Oke. Okay. Dan kita membina dia, menyekolahkan dia menjadi penerbang Basarnas nantinya, gitu. Jadi ke depan Basarnas ini yang mengawaki helikopter tidak militer, tetapi juga sipil yang akan mengawaki. Dan kita sekarang sudah punya 4 penerbang yang sebentar lagi dia sudah melakukan latihan terbang, sehingga bisa memperkuat sumber daya manusia di bidang pengawakan helikopter, tidak saja dari militer tapi juga dari sipil. Tapi yang dari sipil itu harus ASN berarti? Ya betul, ASN. Kelak kita akan merekrut dari lulusan-lulusan sekolah penerbang di Indonesia untuk bisa bergabung. Wah, ini banyak sekali ilmu dan pengetahuan yang saya sudah dapatkan dari Marskal sebagai Kepala Basarnas. Baik, terima kasih banyak Marskal atas waktu dan kesempatannya ini. Waduh, salam sehat untuk kita semua. Baik, sama. Oke, dan sahabat Watska, itu dia tadi perbincangan kita dengan Kepala Basarnas Marskal Madya TNI Henry Alfiandi. Tentu terjawab bahwa helikopter di Basarnas terkadang menjadi pilihan satu-satunya, no other choices kadang. Dan itu dia kenapa peran helikopter penting di Indonesia khususnya. Yes. Dan jangan lupa untuk like and subscribe YouTube channel kami di Helicity Vital. Dan jangan lupa mari wujudkan mimpi kalian bersama Helicity. Make it happen.